Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Raja Kultivasi part ke-76. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nevan yang ditinggal Dai dan juga Huo Feng, ia bertekad untuk menjadi seorang kultivator immortal dengan cara akan menjadi pekerja part-time di dunia bawah. Ia mengajak Long Nanan dan juga Blackie untuk pergi bersama-sama. Berpindah di dunia immortal, tepatnya di Pavilion Yunluo. Banyak immortal yang antusias dengan kedatangan dua murid wanita Pavilion Yunluo yang menyerang kediaman Ivan tadi. Kedua wanita itu terlihat berantakan dan meminta untuk seseorang memanggilkan tetua tertinggi untuk segera keluar. Di atas sebuah menara, terlihat seorang berdiri mengatakan apa yang terjadi. Mengapa begitu berisik? Para immortal terkejut dan mendongak melihat arah datangnya suara itu. Itu adalah tetua agung dengan perawakan tua. Ia menanyakan apa yang terjadi. Kedua murid wanita yang baru saja kembali tadi seketika menangis. Mereka melaporkan bahwa Master Pavilion telah binasa. Dan tidak hanya itu, bahkan pihak lain sangat kuat. Jadi ia menyarankan agar tetua agung memanggil penatua tertinggi. Penatua Agung menanyakan, apakah itu terkait dengan sang ahli dari dunia fana? Walaupun begitu, penatua tertinggi tidak bisa meninggalkan pengasingan dengan mudah. Kedua murid itu menangis semakin menjadi. Penatua Agung meminta untuk kedua wanita itu tidak perlu khawatir. Ia meminta untuk mengatakan berapa jumlah lawan. Wanita itu mengatakan bahwa ada 3, ditambah dengan Golden Tai Immortal. Untuk sejenak penatua agung terdiam. Ia tengah memikirkan solusi. Ia tidak menyangka musuh akan memiliki pendukung yang berada di ranah Tai Golden Immortal. Ia akhirnya berpaling dan mengatakan, jika seperti itu ia akan memanggil penatua tertinggi dan akan mendiskusikannya. Tapi tiba-tiba penatua agung dikejutkan oleh kejadian di depannya yang mengerikan. Ia mencari siapa di balik dari kejadian itu. Ternyata orang yang dibalik kejadian itu adalah Putri Tujuh, Kaisar Immortal, dan juga Lingzhu. Putri Tujuh mengatakan, menyinggung sang ahli berarti adalah akhir dari hidup Pavilion Yunluo. Apakah Pavilion Yunluo telah memikirkan konsekuensinya ketika melakukannya? Penatua Agung terdiam pucat. Ia berbalik memarahi para murid dan tetua Pavilion Yunluo. Pernahkah mereka memikirkan konsekuensinya? Tentu saja murid immortal Pavilion Yunluo terkejut tidak percaya. Mengapa menyalahkan mereka? Penatua Agung melunak dan mengatakan dengan lembut. Sebenarnya ia juga mengeluh tentang hal itu. Awalnya Pavilion Yunluo itu baik dan jujur. Penatua Agung menyeduh dan menuangkan teh secara tiba-tiba untuk menjamu para tamu. Ia juga tiba-tiba kesal dan sekali lagi memarahi para tetua dan murid Pavilion Yunluo. Mengapa memprovokasi sang ahli? Penatua Agung bertindak begitu baik. Ia meminta para tamu menunggu penatua tertinggi dan mereka akan membicarakannya baik-baik. Lingzhu mencibir. Ia tidak berpikir Penatua Agung akan menjadi orang yang begitu baik. Penatua Agung menimpali bahwa memang itulah sifat aslinya. Dirinya adalah orang yang baik. Lingzhu dengan senyuman mengatakan, ia mendengar kabar bahwa Penatua Agung yang memerintahkan murid Pavilion Yunluo untuk menguji sang ahli, dan Penatua Agung bermain di balik layar. Tapi sekarang mengelak. Lingzhu berjanji tidak akan menghabisi Penatua Agung, tapi sebagai gantinya, ia menginginkan kaki Penatua Agung. Tapi ternyata yang diajak berbicara telah menghilang dari samping Lingzhu. Putri Tujuh tiba-tiba merasakan adanya bahaya dan memperingatkan yang lain untuk waspada. Ledakan tiba-tiba terjadi dan mempaskan meja juga kursi yang Putri Tujuh dan yang lainnya duduki. Penatua Agung mengatakan, hanya 3 Tai Golden Immortal
berani datang ke pavilion Yunluo-nya. Betapa sombongnya mereka. Putri Tujuh terlihat tengah menahan ledakan agar tidak melukai mereka. Lingzu terlihat mengkhawatirkan Putri Tujuh. Putri Tujuh merasa bahwa kekuatan itu luar biasa besar, yang ternyata telah berdiri tidak jauh dari hadapan mereka seorang pria berambut merah yang dipanggil dengan Han Mofeng. Putri Tujuh terkejut mengatakan, "Bukankah Mofeng telah binasa?" Mofeng juga berada di kultivasi ranah Tai Golden Immortal. Mofeng mencibir, "Bukankah Putri Tujuh dan juga Lingzu seharusnya sama-sama telah binasa?" Mofeng menyebutkan tentang putri angkat Ibu Suri, putri kedua dari 7 dewi. Mendengar apa dikatakan Mofeng membuat Kaisar Immortal terkejut. Mofeng meneruskan, "Meskipun ia tahu Putri Tujuh berasal dari Istana Surgawi, ia tidak berharap itu menjadi luar biasa besar. Putri Tujuh dan Lingzu adalah dua orang putri, yang satu kehilangan kekuatannya, tetapi memiliki ingatan tentang zaman kuno. Yang dimaksud adalah Putri Tujuh. Dan Lingzu mempertahankan kekuatan tempur, tapi hampir kehilangan akal sehatnya melainkan idiot." Menurut Mofeng, itu benar-benar memalukan. Putri Tujuh terlihat tidak senang. Ia mengatakan Mofeng hanyalah pion di Istana Surgawi di masa lalu. Mofeng tidak pantas berbicara padanya yang seorang putri. Ia meminta orang-orang di belakang Mofeng untuk keluar. Mofeng menimpali bahwa generasi baru menggantikan yang lama. Kata-kata Putri Tujuh terlalu ketinggalan zaman. Putri Tujuh yang sekarang tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang yang ada di belakangnya. Mereka adalah orang-orang besar yang tidak dapat Putri Tujuh singgung. Namun Putri Tujuh tidak menyerah. Ia mengingatkan bahwa Mofeng harus meminta maaf jika tidak ingin menanggung resikonya. Ia bersama dengan dua orang lainnya akan mengalahkan Mofeng yang sendirian. Mofeng meremehkan Putri Tujuh dan yang lainnya. Apakah 3 Tai Golden Immortal dapat menekannya? Tapi tiba-tiba Lingzu memberikan Bogman dan menghempaskan Mofeng ke udara, dan kemudian terjatuh menabrak pavilion. Penatua Agung terkejut tidak percaya. Penatua tertinggi diperlakukan seperti itu oleh tamu. Lingzu meminta untuk Mofeng merasakan Bogman dari dirinya yang merupakan seorang Tai Golden Immortal puncak. Dan jangan pernah meremehkannya. Lingzu mengibaskan tangannya karena muka Mofeng terlalu berminyak dan sangat menjijikan. Lingzu telah merasa senang dan akan bersikap sombong pada Putri Tujuh menanyakan, apakah itu cukup dengan pukulannya? Tapi Putri Tujuh meminta untuk Lingzu waspada. Ada serangan di belakangnya. Mofeng telah berada di belakang Lingzu dengan mengatakan, memberikan Bogman pada seseorang yang tengah berbicara itu sangat tidak sopan. Lingzu benar-benar panik, karena terlalu cepat ia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Di saat berikutnya, Mofeng telah memberikan Bogman pada Lingzu hingga membuat ledakan dan menghancurkan lantai. Bahkan Lingzu juga terlihat tidak berdaya. Putri Tujuh tentu panik dan memanggil Lingzu. Mofeng mengatakan dengan senyuman, Putri Tujuh ingin membangun kembali zaman kuno dan membangun istana lagi. Tapi, lebih baik untuk segera membatalkannya. Karena zaman sekarang disebut hubungan terakhir antara bumi dan langit. Ada juga beberapa orang suci yang menginginkan hal seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka semua binasa. Putri Tujuh terkejut. Apakah orang suci itu adalah? Tiba-tiba di belakang Mofeng terlihat siluet 4 orang. Itu adalah 4 orang suci yang merupakan master dari Mofeng. Mofeng mengatakan, apakah menurut Putri Tujuh, sang ahli yang ada di belakang Putri Tujuh akan dapat membangun istana dan memulihkan zaman kuno? Kaisar Immortal terkejut. Sekarang ada 5 Tai Golden Immortal. Putri Tujuh masih tidak percaya, karena seharusnya beberapa dari orang itu telah binasa. Di sini agak membingungkan. Tapi Mimin jelaskan, orang suci yang binasa yang dikatakan oleh Mofeng yang ingin membangun zaman kuno adalah orang di belakang Mofeng saat ini. Namun mereka hidup kembali entah bagaimana caranya. Mofeng segera menoleh ke belakang mengatakan bahwa mereka terlambat. Tapi tiba-tiba Bogman mendarat di wajah Mofeng, begitu kuat dan menyebabkan memutahkan cairan merah. Kaisar Immortal dan Putri Tujuh bingung dengan apa yang terjadi. Salah satu dari 4 orang suci itu mendapatkan gulungan panduan untuk membangun kembali zaman kuno. Dan akhirnya mereka mengerti mengapa dulu mereka selalu gagal.
Salah satu orang suci itu puas dengan kinerja Mo Feng dan akan memberikan hadiah tambahan usia selama 1000 tahun. Sebagai informasi, biar Mimin gak bingung sendirian, gulungan panduan pembangunan zaman kuno itu entah didapatkan dari mana. Tapi tebakan Mimin, itu adalah gulungan milik Putri Tujuh yang didapatkan dari Nivan dan direbut oleh Mo Feng juga diberikan pada 4 masternya. Kita lanjutkan. Mendapatkan hadiah 1000 tahun usia membuat Mo Feng bahagia dan berterima kasih. Kaisar Immortal semakin waspada, sedangkan Putri Tujuh merasakan akan ada bahaya yang sangat buruk. Mo Feng tiba-tiba berdiri dengan bangga dan tertawa mengatakan, ia adalah tetua tertinggi Pavilion Yunluo, seorang Tai Golden Immortal tahap akhir. Biarkan ia melihat ekspresi Putri Tujuh dihadapkan dengan keputusasaan. Keempat orang suci itu mengelilingi Kaisar Immortal dan Putri Tujuh, yang membuat mereka berdua waspada dan saling bertahan. Tapi tiba-tiba, serangan gabungan Disintegration menghujam Putri Tujuh dan juga Kaisar Immortal seketika. Akibat ledakan itu, asap mengepul dan menutupi area. Mo Feng telah tertawa kegirangan. Ia sangat menyayangkan, wajah cantik Putri Tujuh telah hancur. Salah satu orang suci itu mengatakan, apakah selanjutnya adalah pergi ke dunia mortal dan menemukan sang ahli yang dibicarakan? Orang suci lainnya mengatakan apapun itu, pasti sang ahli yang dimaksud hanyalah sampah kecil. Mo Feng berhenti mencibir ketika melihat kepulan asap yang mencurigakan. Ia merasa jika serangan itu tadi telah diblokir. Dari balik kepulan asap, terlihat gelembung air membentuk kubah. Ternyata itu adalah Dai dan juga Huo Feng. Dai bertransformasi ke bentuk luar biasanya. Dengan telinga rubah di kepalanya, juga sedikit baju yang kurang bahan. Sungguh luar biasa. Huo Feng masih tetap sama, cantik tidak tertolong. Mereka berdua menahan serangan Disintegration dari 4 orang suci. Di sekitar mulai terdengar teriakan para tetua dan juga para murid Pavilion Yunluo meminta pertolongan pada Mo Feng, karena mereka telah diserang. Kilatan-kilatan berlalu lalang di belakang Mo Feng berkali-kali. Mo Feng terkejut dan pucat, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Seketika ia murka, emosinya meluap berteriak. Dari mana sampah-sampah itu datang? Sampah yang tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Ketika ia menjelajahi dunia immortal, mereka bahkan belum mencapai rahim. Ciren tiba-tiba muncul membenarkan karena saat itu, ia adalah masih ayah Mo Feng. Ciren menebaskan pedangnya, namun itu masih dapat ditahan oleh Mo Feng. Ia mencibir, hanya Golden Immortal beraninya meremehkan dirinya. Mo Feng menyerang balik dan menyebabkan Ciren terlempar dengan kuat. Ia berteriak memanggil Raja Naga untuk menyelamatkannya. Raja Naga menggendong Ciren yang penuh dengan kebahagiaan karena Raja Naga menyelamatkannya. Raja Naga mengatakan ia benar-benar malu terhadap dirinya sendiri melakukan itu. Kelakuan mereka berdua membuat 4 orang suci itu menahan mual. Kini semua bawahan dari sang ahli Nivan telah berkumpul. Dai, Huo Feng, Putri Tujuh, Kaisar Immortal, Ciren, Raja Naga, Lingzu, dan juga Ekor 9. Mereka bersiap membela sang ahli apapun yang terjadi. Namun Lingzu terlihat masih tersungkur karena serangan Mo Feng di awal. Tiba-tiba ia bangkit yang mengejutkan Mo Feng dan segera menjauhi Lingzu. Lingzu mengatakan dengan yakin, sekarang jumlah orang yang ia miliki tidak kalah dari jumlah orang yang dimiliki Mo Feng. Ia tidak akan kalah dari orang kotor seperti Mo Feng. Namun bukannya takut, orang-orang Mo Feng semakin bersemangat dan semuanya menjadi semakin menarik. Kini, diperkenalkan dari masing-masing tim. Tim sang ahli, ada Putri Tujuh yang berada di tahap Tai Golden Immortal. Kekuatan tempur berada di 12 bilah pernis. Kaisar Immortal, yang berada di ranah Tai Golden Immortal dengan kekuatan tempur 7 bilah pernis. Lingzu, Tai Golden Immortal. Tahap akhir, kekuatan tempur adalah 26 bilah pernis. Dai, Rubah Langit. Tahap akhir Tai Golden Immortal. Kekuatan tempurnya adalah 7 bilah Lengquier. Huo Feng berada di tahap akhir Tai Golden Immortal. Kekuatan tempur 12 bilah pernis. Ekor 9 tahap Mahayana. Raja Naga berada di tahap Tai Golden Immortal awal
kekuatan tempur berada di 12 bilah Lengkuir. Dan terakhir adalah Chiren, tahap akhir Golden Immortal. Kekuatan tempur hanya bilah Lengkuir saja, tidak memiliki angka. Di pihak Mo Feng, ada Yin Guang, Tai Golden Immortal. Kekuatan tempur 15 bilah Pernis. Cheng Yuan, kekuatan tempur 16 bilah Pernis. Sandao, kekuatan tempur berada di 22 bilah Pernis. Hong Chen, kekuatan tempur berada di 28 bilah Pernis. Dan Mo Feng, kekuatan tempur adalah 25 bilah Pernis. Chiren tiba-tiba berteriak kesal. Mengapa hanya dirinya yang kekuatan tempurnya tidak memiliki angka? Putri Tujuh yang mengetahui kekuatan tempur musuh merasa akan sangat sulit bagi mereka melawannya. Lingzu ketakutan berteriak. Ia tidak akan mempertaruhkan hidupnya hanya untuk satu gigitan roti kukus, bukan? Putri Tujuh khawatir musuh mereka terlalu kuat. Tapi jika musuh ceroboh, maka pihak Sang Ali akan memiliki kesempatan untuk menang. Lingzu mengetahui situasi mereka sedang terpojok. Ia segera menghabiskan makanan yang ia simpan. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah ketika ia tidak bernyawa, makanannya masih ada. Semua orang menatap Lingzu dengan suram. Mo Feng berpikir bahwa itu sangat menarik. Karena dari Putri Tujuh, Phoenix, Rubah Langit, dan Naga adalah korban dari bencana terakhir. Shando mengatakan, tuannya meminta dirinya untuk menyampaikan pesan untuk Putri Tujuh dan yang lainnya, agar menyerah dan bergabung dengan Pavilion Yunluo. Dengan begitu mereka masih akan dapat mempertahankan keturunan terakhir mereka. Putri Tujuh dan Huo Feng terkejut. Dai sudah terlalu lelah untuk menanggapi omong kosong mereka. Sebaiknya mereka segera bertarung. Tapi tiba-tiba, Chiren melesat lebih dulu berteriak untuk tidak meremehkannya. Alasan Chiren mengatakan itu adalah karena ia tidak disebutkan oleh Shando. Chiren menghunuskan pedangnya dan akan memastikan bahwa hari ini ia akan menggunakan kekuatannya sendiri melawan 5 Tai Golden Immortal. Namun sekali lagi, hanya melawan Mo Feng, Chiren dihempaskan hanya dengan sekali pukulan. Bagaimana tidak, Chiren hanyalah Tai Golden Immortal biasa tanpa angka kekuatan tempur. Sedangkan Mo Feng adalah Tai Golden Immortal dengan 25 kekuatan tempur. Lingzu dan yang lainnya terkejut karena Chiren diterbangkan cukup tinggi. Pihak Sang Ali telah kalah satu orang. Raja Naga yang melihat Chiren dikalahkan mulai murka. Ia berapi-api dan berteriak. Beraninya mereka melukai saudaranya. Ia berubah dalam bentuk naga dan menyerang Mo Feng. Mo Feng tentu tidak takut. Selain kekuatan tempurnya lebih tinggi, ia juga memiliki kepercayaan diri akan kekuatannya. Ia akan menunjukkan pada Raja Naga, karena bukan semakin besar itu semakin baik, tapi sebaliknya. Mo Feng menggerakkan tangannya dan bilah-bilah energi berbentuk pedang tercipta mengelilinginya. Ia segera melemparkan bilah energi itu ke arah Raja Naga. Akibat benturan itu, ledakan besar pun terjadi. Dai dan yang lainnya bengong dan sepertinya telah memprediksinya. Raja Naga kembali ke bentuk manusia dan kembali. Namun belum sempat ia membuat gerakan, tiba-tiba Mo Feng telah berada di belakang Raja Naga. Mo Feng mengatakan, dalam bentuk naga saja tidak dapat melakukan apapun. Bagaimana dengan bentuk manusia yang kecil? Ketika Mo Feng akan menyerang, tiba-tiba sebuah serangan menggagalkan serangan milik Mo Feng. Itu adalah serangan Dai datang di saat yang tepat. Putri Tujuh meminta untuk Lingzu giliran maju melawan. Namun Lingzu meminta waktu karena makanannya masih tersisa sedikit. Lingzu tidak membuang waktu lagi. Ia melahap semua makanannya dan segera mengeluarkan 2 dikirnya. Ia telah bersiap untuk bertarung. Ia melesat terbang mendekati Mo Feng sembari menangis. Apakah itu akan menjadi akhir baginya dan hilang dari dunia ini? Ternyata Huo Feng tidak ingin berpangku tangan. Ia telah lelah menunggu. Jadi ia akan ikut bertarung. Namun akhirnya, semua orang mulai bertarung satu lawan satu. Dan akhirnya, pertarungan besar antara 2 kekuatan terjadi di Pavilion Yunluo untuk menentukan siapa yang terkuat di antara kekuatan yang dimiliki Sang Ali atau kekuatan yang dimiliki Pavilion Yunluo. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-76. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini,
Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.